he was always interested, and it's nice to see that he has made the choice or finally the process to join us. So as sharp as we want, but we have a really good squad, so we can use the. Seperti yang kita tahu, Patrick Kluivert telah mendapatkan 4 pemain naturalisasi baru dalam diri Ole Romani, Joey Pelopessi, Emil Audero, dan Dean James. Nah, menariknya, Kluivert ternyata juga membawa 2 asisten baru yang belum pernah diungkap ke publik sebelumnya, di mana menurut media Belanda The Telegraph, Kluivert membawa Leo Elte, seorang fisioterapis, dan Jordi Kluytenburg sebagai analis ke timnas Indonesia. Elte diketahui pernah bekerja sama dengan Kluivert di timnas Belanda karena dia pernah menjadi fisioterapis di De Oranje pada tahun 1998 hingga 2008 silam. Sementara itu, Jordi Kluytenburg masih terikat kontrak dengan klub asal Italia Triestina hingga tahun 2026 mendatang, sehingga belum bisa dipastikan apakah dia benar-benar ikut dalam staf kepelatihan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Kabar ini sejatinya muncul setelah Kluytenburg terlihat dalam satu pesawat bersama 2 asisten Kluivert, Dani Lanza dan Alex Pastoor, serta pelatih fisik Quentin Jacoba. Indikasi kuat itu makin muncul karena unggahan foto Dani Lanza di Instagram story-nya tersebut. Terlebih lagi, Kluytenburg pernah bekerja sama dengan Kluivert di klub asal Turki Adana Demirspor sebelum bergabung ke Triestina. Dan menilik ini, jika benar nama-nama tadi bakal ikut merapat ke timnas, Patrick Kluivert berarti benar-benar membawa berkat, sebab Indonesia bak terus mendapatkan amunisi berharga buat jangka mendatang. Kemudian lebih lanjut menyoal amunisi baru dari tim Garuda tadi. Hal tersebut bahkan diketahui sudah dipastikan oleh media Belanda, mengingat kedua laga di jeda internasional bulan Maret ini sangat penting untuk timnas Indonesia yang memperjuangkan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Yap, Kluivert yang sebelumnya sudah membawa anak dari legenda timnas Belanda Jordi Cruijff untuk menjadi penasihat teknis, kini juga membawa sosok terbaru ke timnas Indonesia, Leo Elte, seorang fisioterapis yang rekam jejaknya tidak main-main. Selain bersama De Oranje, Elte juga pernah tercatat menjadi fisioterapis untuk timnas Nigeria pada tahun 1998 dan juga timnas Wales pada 2020 hingga 2021. Kehadiran Elte ini diharapkan membantu para pemain timnas Indonesia menjadi lebih baik dalam hal fisik, terutama dengan rekam jejaknya yang luar biasa itu. Selain itu pun, bergabungnya jajaran pelatih asal Belanda yang kian solid ini tentu juga diharapkan mampu menyatukan seluruh pemain dalam skuad Garuda, memudahkan segala komunikasi dan juga meningkatkan seluruh aspek permainan maupun kualitas dari tim Merah Putih. Kehadiran staf pelatih era baru ini sedikit banyak juga ternyata mempengaruhi minat dari para pemain keturunan, tak terkecuali pemain sekelas Ian Mason dan Pascal Struijk. Sejauh ini, seperti yang kita tahu, pemain-pemain keturunan yang diyakinkan PSSI era Pak Erick Thohir untuk memperkuat timnas Indonesia juga masuk dalam kategori top. Sebut saja seperti nama-nama J.I. Sess, Tom Hai, Kelvin Verdong, Miss Hilgers, Kevin Dykes, hingga yang terbaru Emil Audero. Dari sekian pemain keturunan yang bisa masuk radar PSSI, Ian Mason dan Pascal Struijk juga bisa dimasukkan dalam daftar prioritas, sebab Ian Mason saat ini bermain untuk klub Premier League Aston Villa. Pemain yang mencetak 1 assist dari 32 laga bersama Aston Villa di musim ini itu memiliki harga pasaran sebesar 32 juta euro atau sekira 574 miliar rupiah. Pemain yang membantu Borussia Dortmund lolos ke final Liga Champions di musim lalu tersebut dapat diandalkan sebagai fullback kiri dan juga winger kiri jika ke timnas Indonesia. Sementara itu, Pascal Struijk, back 25 tahun ini, memiliki harga pasaran sebesar 15 juta euro dan tengah memperkuat klub Liga 2 Inggris Leeds United. Pascal Struijk yang memiliki tinggi badan 190 cm ini masuk dalam kategori back produktif, di mana dari 34 pertandingan bersama Leeds United di musim ini, Pascal telah mengemas sebanyak 5 gol.
Tentu melihat tingginya level dari Ian Mason dan Pascal Struijk tersebut, keduanya disinyalir baru mau membela timnas Indonesia jika semakin dekat lolos ke Piala Dunia 2026. Namun demikian, tim Garuda sejatinya bisa semakin dekat dengan pintu masuk Piala Dunia jika menang atas Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret nanti. Sehingga karena inilah jika hal tersebut terwujud, bukan tak mungkin Ian Mason dan Pascal Struijk bakal siap untuk memperkuat skuad Garuda. Namun di sisi lain dari itu, Sandy Walsh yang mendapat panggilan dari Coach Patrick mengungkap ketidaksabarannya untuk berkumpul dengan skuad Garuda yang padahal tinggal beberapa hari lagi. Sandy Walsh yang kini tengah menjalani karir barunya usai pindah dari Belgia ke Jepang, diketahui sudah beradaptasi dengan baik karena telah menjadi andalan walau tampil di luar posisi aslinya. Bersama Yokohama F. Marinos, Sandy baru saja memberikan satu asis penting untuk kemenangan YFM atas Shanghai Port pada ajang AFC Champions League musim ini. Dan usai laga itu, Sandy bakal segera memenuhi panggilan dari skuad Garuda yang menurutnya hal ini selalu spesial baginya. Sandy saat ini sudah mencatatkan sebanyak 17 caps dengan kontribusi 2 gol di timnas Indonesia. Dia berharap bisa memberikan banyak dampak positif di skuad Garuda dan tak sabar untuk bekerja sama di bawah asuhan Patrick Kluivert. Terpilih masuk ke dalam timnas Indonesia selalu menjadi perasaan yang spesial bagi saya. Saya tidak sabar untuk bekerja sama dengan staf pelatih yang baru untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ucap Sandy Walsh. Nah, di tengah tak sabarnya Sandy Walsh merapat ke timnas ini, si rival bebuyutan Bahrain menggaungkan sayembara jelang bersuah tim Garuda melalui pelatihnya, Dragan Talajik. Talajik mengaku tak gentar dan siap dengan tim mana saja yang dilawan termasuk Indonesia. Ia bahkan menyindir kiprah Garuda dengan menilai bahwa menghadapi timnas Indonesia terasa seperti melawan tim sekelas Belanda, di mana menurutnya setiap kali tim Garuda merilis daftar pemain, selalu saja ada wajah-wajah baru yang memperkuat tim. Ya, kehadiran pemain dari kompetisi Eropa khususnya dari Serie A Italia dan juga Liga Belanda dinilainya bakal membuat timnas Indonesia semakin kuat. Namun meski demikian hal itu tak membuatnya takut. Talajik optimistis timnya mampu menunjukkan performa terbaik dan meraih kemenangan. Terlebih saat ini, baik Bahrain maupun timnas Indonesia sama-sama mengantongi 6 poin dan hanya terpaut 1 angka dari Australia yang berada di posisi kedua. Ya, tapi meski begitu, dengan masih tersisa 4 pertandingan yang ada sekarang, peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar bagi seluruh tim. Oleh karena itulah, persiapan maksimal menjadi kunci agar dapat mengamankan tiket ke putaran berikutnya dan melaju ke ajang bergengsi dunia itu.